Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Yasuke. Yasuke adalah animasi series gabungan antara Jepang dan Amerika, serta merupakan animasi original Netflix. Dibuat oleh Listen Thomas dan ditangani oleh studio MAPPA, yang juga menangani anime Attack on Titan. Dirilis pada tahun 2021, menceritakan tentang Yasuke, seorang samurai legendaris berkulit hitam asal Afrika. Ceritanya dimulai pada abad ke-16 periode Sengoku. Semuanya bermula ketika Yasuke datang ke Jepang sebagai budak bersama dengan gerombolan pedagang lainnya. Nobunaga Oda, seorang panglima perang di Jepang yang terkenal pada masanya, tertarik kepada Yasuke dan menjadikannya sebagai tangan kanannya, seorang samurai berkulit hitam, atau disebut sebagai Black Samurai. Terbukti ternyata Yasuke sangat lihai memainkan pedangnya sehingga dirinya ditakuti oleh banyak orang. Namun tidak berlangsung terlalu lama karena ia harus melihat kerajaan Nobunaga runtuh di hadapannya. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Yasuke. Let's check it out. Di Kyoto tahun 1582, di Honnoji Temple, terjadi penyerangan yang dilancarkan oleh Dark Army yang dipimpin oleh Yamino Daimyo. Morisuke sebagai salah satu pelayan setia Nobunaga berjuang melawan pasukan kegelapan tersebut. Meskipun diangkat dari sejarah yang dianggap nyata, di adegan ini kita diperlihatkan pertarungan antara manusia dengan robot yang tentunya sangat aneh, karena di zaman tersebut tentu belum ditemukan hal tersebut. Tapi kita kesampingkan saja hal tersebut, karena penulis ceritanya ingin menggabungkan sejarah dengan fantasi yang dimiliki oleh cerita anime. Kembali ke cerita, Yasuke melapor kepada Nobunaga bahwa Dark Army telah berhasil mendekat. Nobunaga yang sedang mabuk itu mengatakan mengapa Mitsuhide menolak tawarannya. Perlu diketahui, Mitsuhide adalah anak buah Nobunaga yang telah berkhianat dan bergabung dengan Daimyo. Nobunaga kini mengajak Yasuke untuk minum-minum, namun Yasuke menolak karena bukan saat yang tepat untuk melakukan hal itu. Nobunaga memaksa sehingga Yasuke harus menuruti perintahnya. Nobunaga khawatir jika ia mati di sini, bagaimana dengan keadaan Ranmaru. Yasuke mengatakan bahwa Ranmaru telah diamankan sesuai perintah Nobunaga. Karena sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Nobunaga mempersiapkan kematian yang terhormat bagi dirinya, melakukan seppuku dan memerintahkan Yasuke sebagai tukang eksekusinya. Yasuke pun melakukan perintah Nobunaga dengan memenggal lehernya. 20 tahun setelahnya, Yasuke terbangun dari tidurnya di sebuah kabin yang kumuh dengan masih mengingat-ingat tuannya. Ia naiki perahunya mengantarkan orang-orang melewati sungai, memancing dan mencoba melupakan sejarah hidupnya dengan menjadi seorang nelayan dan tukang perahu di sebuah desa terpencil, serta mengganti namanya menjadi Yasan. Saat sedang di bar, seorang anak bernama Ichiro menyerang Yasuke dengan pedang kayu untuk melatih skill pedangnya. Yasuke atau yang sekarang dipanggil Yasan meminta untuk tidak mengganggunya dan pergi dengan masih diikuti oleh Ichiro yang ingin agar Yasuke melatih dirinya sehingga ia bisa melawan Daimyo saat ia besar nanti. Yasuke mengatakan bahwa prajurit sejati menginginkan perdamaian, bukan perang, lalu pergi meninggalkan Ichiro. Saat sedang berlatih sendiri di tengah hutan, Ichiro melihat dua penjahat yang menyerang seorang pria dan membunuhnya. Karena ketakutan, ia pun lari sekencang-kencangnya. Ia menemui temannya yang bernama Saki, yang saat itu sedang berbaring di kasur, mengatakan ia belum berhasil menyentuh Yasuke, namun berjanji ia akan berhasil lain kali. Ketika Saki meminjam pedang kayu milik Ichiro, sebuah kekuatan magis aktif dan mematahkan pedang kayu Ichiro. Ibu Saki yang bernama Ichika khawatir dengan keadaan Saki yang kian memburuk dan memutuskan untuk membawa Saki ke dokter. Perjalanan menuju ke dokter itu sangat jauh bila dilalui lewat darat, sehingga Ichiro menyarankan untuk meminta bantuan Yasuke untuk mengantar dengan perahunya. Sementara itu, wanita dengan tubuh yang sangat besar sekali mendatangi bar bernama Nikita, menanyakan tentang keberadaan seorang wanita dan seorang anak gadis. Nikita melihat dua orang pria yang sedang mabuk dan mengajak salah satunya untuk ikut dengannya. Hari berikutnya, Ichiro berusaha menyerang Yasuke lagi, namun kembali gagal. Ia menjelaskan tentang pedang kayu yang diberikan oleh Yasuke kepadanya telah rusak. Ichika lalu muncul meminta bantuan untuk mengantarkan putrinya yang sedang sakit untuk menemui dokter. Bukan sembarang dokter, tapi dokter spesialis yang keberadaannya tidak ada di desa ini. Yasuke menolak karena akan sangat berbahaya jika pergi keluar. Ichiro yang mencoba menghentikan dan memohon pun tak dihiraukan oleh Yasuke yang sepertinya sudah kehilangan semangat hidupnya itu.
Flashback ke tahun 1579, di pelabuhan dagang Nanbat, Nobunaga sedang melihat berbagai barang dari penjuru dunia dan membelikan sebuah baju untuk Ranmaru. Di saat yang sama, seorang anak kecil terlibat masalah dengan seorang pria. Yasuke ikut campur karena tidak pantas bagi orang dewasa memukul seorang anak kecil. Ia lalu berduel dengan pria itu sambil disaksikan oleh Nobunaga yang tersenyum melihat hal tersebut. Yasuke berhasil mengalahkan pria itu hanya dengan tangan kosong, membuat Nobunaga kagum dan menyuruh anak-anak buahnya untuk membersihkan Yasuke. Bagaimanapun juga, Nobunaga heran karena tubuh Yasuke tidak bisa dibersihkan. Yasuke menjelaskan bahwa ia memang terlahir dengan kulit hitam, membuat Nobunaga menjadi semakin tertarik. Ia memperkenalkan namanya sebagai Eusebio Ibrahimo Baloi. Namun nama itu terlalu sulit untuk diucapkan sehingga Nobunaga menamainya dengan Yasuke dan memutuskan untuk membawa Yasuke turut serta bersamanya. Masih di tahun yang sama, di prefektur Shiga, Yasuke punya rumah baru sekarang dan ia sibuk melatih dirinya saat itu. Hingga datanglah seorang wanita bernama Natsumaru bersama adiknya mengunjungi Yasuke. Ia berterima kasih kepada Yasuke karena telah menyelamatkan adiknya sebelumnya. Natsumaru adalah seorang samurai wanita yang mana saat itu masih sangat sedikit sekali wanita yang bisa disebut sebagai samurai. Natsumaru tidak bisa menyelamatkan adiknya saat itu karena hal tersebut bisa melanggar kode etik. Lalu keduanya saling menghormati. Yasuke yang mengingat hal tersebut merubah pikirannya dan memutuskan untuk mengantarkan Ichika dan Saki dengan syarat mereka harus pergi sebelum pagi tiba. Ichika menyadari bahwa Yasuke bukanlah sekedar pria biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Yasuke. Saat ditanya mengapa Yasuke berubah pikiran dan mengantarkan mereka, ia menjawab di desa Yasuke, setiap orang memperdulikan anak-anak dan sudah menjadi tugasnya untuk menjaga anak-anak. Tiba-tiba, sungai membeku dan suasana menjadi lebih dingin. Keluarlah 4 asasin pemburu bayaran mengepung mereka. Terdiri dari Haruto, robot mecha berwarna kuning, Ishikawa yang menggunakan sabit sebagai senjatanya, Achoja, seorang dukun berkulit hitam, dan Nikita, wanita yang ada di bar sebelumnya. Mereka meminta untuk menyerahkan Saki, namun Yasuke tidak bisa menyerahkannya begitu saja dan mengajak mereka untuk bertarung. Masih terkejut karena mendengar Yasuke yang bisa berbahasa Jepang, Yasuke langsung menyerang mereka dimulai dari Achoja, lalu mengarah ke Haruto, dan terlibat pertarungan jarak dekat dengan Ishikawa. Achoja mengeluarkan spirit atau roh yang bisa ia perintahkan sesuka hati. Nikita mampu merubah dirinya menjadi beruang untuk menyerang Yasuke. Ichika lalu juga ikut bertempur membantu Yasuke. Namun dirinya harus kehilangan satu tangannya akibat tembakan dari Haruto. Saki yang menyaksikan hal tersebut mengeluarkan kekuatan yang tersimpan di dalam dirinya, melemparkan semua yang ingin mendekatinya termasuk Yasuke. Setelah terkena amukan dari Saki, Yasuke merangkak keluar dari sungai sambil menggenggam kalung milik Ichika, dan ia pun tak sadarkan diri. Ketika terbangun, ia melihat Saki sudah ada di dekatnya, tanpa mereka berdua mengetahui di mana Ichika berada. Saki sama sekali tidak ingat apa yang telah terjadi. Yang ia ingat hanya ia merasa sangat kelelahan. Saat Saki sudah tertidur, Yasuke kembali memandang kalung Ichika, mengingatkannya pada masa lalu. Kastil Ajushi, tahun 1581. Nobunaga menjelaskan kepada Yasuke tentang bagaimana Mongol menggunakan teknologi robot untuk menaklukkan Pulau Tsushima dan Iki. Namun setelah berhasil mengalahkan Mongol, Nobunaga merampas teknologi tersebut dan menggunakannya untuk memperkuat wilayahnya sendiri. Kemudian setelah itu, Nobunaga menyaksikan latih tanding antara Natsumaru dan Mitsuhide. Mitsuhide yang memenangkan pertarungan tersebut diperintahkan untuk pergi menemui klan Iga bersama dengan Yasuke dan Natsumaru yang akan menemaninya untuk melakukan sebuah perundingan. Di sini Mitsuhide kurang setuju dengan tuannya, karena jika terus menambah orang luar sebagai pasukan mereka, tidak akan ada lagi yang takut atau hormat kepada Nobunaga. Contohnya Yasuke, ia masih belum bisa diterima di sini. Walau bagaimanapun, Nobunaga tetap dengan pendiriannya dan akan melaksanakan rencananya. Yasuke menyadari bahwa dirinya tidak begitu disukai oleh samurai lainnya, terutama Mitsuhide. Yasuke melihat kalung yang dipakai oleh Natsumaru, dan Natsumaru menjelaskan bahwa kalung itu adalah cap dari lambang keluarganya, diwariskan dari generasi ke generasi. Singkat cerita, di provinsi Iga, Mitsuhide memberitahukan kepada klan Iga mereka bisa saja dihancurkan dengan mudah. Alih-alih Nobunaga malah hanya mengirimkan 7 samurai sebagai tanda hormatnya dan meminta secara damai untuk menyerahkan kastil Iga. Klan Iga hanya melihat 5 orang samurai dan tidak menganggap Yasuke dan Natsumaru sebagai seorang samurai. Nobunaga telah mencoreng budaya Jepang dengan menjadikan seorang wanita menjadi samurai dan seorang budak menjadi samurai, yang mana ini telah melanggar kode etik samurai. Klan Iga lalu menantang Yasuke untuk bertarung.
Yasuke menerima hal tersebut dan ia langsung dihadapkan dengan salah satu jenderal dari klan Iga. Mereka pun bertarung 1 lawan 1 yang mana sudah menjadi suatu tradisi. Namun Yasuke lebih handal dalam memainkan pedangnya sehingga jenderal tersebut bertukuk lutut di hadapannya. Kini bermunculan lebih banyak lagi klan Iga. Natsumaru yang ingin membantu dicegah oleh Mitsuhide. Yasuke yang sudah dikepung itu bisa mengatasi mereka semua dan mengkill mereka satu persatu. Semuanya tewas termasuk jenderalnya. Anehnya, ia melihat dari salah satu klan Iga tersebut ada lambang keluarga Natsumaru. Kembali ke masa sekarang, Abraham, pendeta yang menyewa jasa assassin, menanyakan apakah mereka menemukan anak gadis yang ia cari. Namun mereka mengaku direpotkan oleh seorang tukang perahu berkulit hitam yang bertarung layaknya prajurit. The assassin pun meminta bayaran lebih dan Abraham pun setuju. Abraham menanyakan tentang Yasuke kepada pria yang diculik oleh Nikita sebelumnya. Namun pria itu mengaku tidak tahu apa-apa tentang Yasuke, karena Yasuke sendiri jarang berinteraksi dengan warga lainnya dan kerap menyendiri. Jawaban yang tidak memuaskan itu membuat Abraham mematahkan leher pria itu. Alasan Abraham mengincar Saki adalah ia ingin menggunakan kekuatan Saki sebagai kunci untuk mengontrol Eropa dan gereja Katolik. Paginya mereka menemukan sisa api unggun Yasuke dan diketahui ia bersama dengan Saki juga. Sementara Yasuke membawa Saki kembali ke desa dan bersantai di bar. Yasuke kembali ke sini karena tidak ada satupun dari mereka berdua yang tahu di mana dokter spesialis yang bisa menyembuhkan Saki. Saki yang ingin mencari ibunya dihentikan oleh Yasuke dengan diberitahu bahwa ibunya tidak selamat dari pertarungan di sungai sebelumnya. Saki yang mendengar hal itu segera berlari keluar dan menangis mengaktifkan kekuatan magis yang ada di dalam dirinya. Abraham telah tiba bersama anak buahnya, menjelaskan bahwa ia datang ke Jepang dengan misi mencari seorang anak dalam ramalan yang akan membantunya menyelamatkan dan membawa kedamaian pada orang-orangnya. Setelah beberapa tahun, ia menemukan anak tersebut, namun anak tersebut menderita suatu penyakit, dan ia meminta seorang wanita untuk menjaganya. Namun wanita itu lalu diam-diam mencuri anak itu darinya. Ia minta agar Yasuke memberitahukan keberadaan Saki. Yasuke memilih untuk tidak mengatakannya. Abraham lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Yasuke. Mulailah lagi pertarungan antara mereka. Karena tempatnya yang sempit, Yasuke kesulitan melawan mereka berempat. Belum lagi ia tidak punya senjata yang mendukungnya. Yasuke tapi masih bisa disebut hebat, karena dengan peralatan yang seadanya masih bisa bertahan melawan mereka berempat. Namun apa mau dikata, ia kalah juga dan ditangkap oleh Abraham. Abraham membawa Yasuke di hadapan para penduduk. Abraham mengatakan bahwa Yasuke sudah membunuh Ichika. Perasaan para penduduk bercampur aduk, kecuali Ichiro yang tegas tidak mempercayai hal itu. Sebagai bukti, Abraham mengeluarkan kalung yang tidak pernah terlepas dari Ichika. Abraham mengatakan anak Ichika masih ada di suatu tempat sendirian dan ketakutan. Abraham lalu memohon bantuan mereka untuk menemukannya. Lanjut, mereka membawa Yasuke ke sebuah kuil yang tidak terpakai dan mengikatnya di sana. Sempat terjadi perselisihan antara Abraham dan anak buahnya. Nikita lalu berkata ia akan keluar mencari Saki bersama dengan Haruto. Lalu Abraham kembali menanyakan keberadaan Saki, namun Yasuke tetap tidak mau memberitahukannya. Abraham bilang ia bukan hanya mencari Saki, melainkan kekuatan yang tersimpan dan terus tumbuh di dalam tubuh Saki, yang akan menggerogotinya dari dalam. Kekuatan itu bisa menghancurkan Saki dan Abraham adalah orang yang bisa membimbing Saki. Abraham lalu mengeluarkan beras knuckle dan menyiksa Yasuke untuk memberitahukan lokasi Saki. Sementara di luar, Nikita melacak Saki bersama dengan Haruto yang menggunakan infrared vision, namun tidak bisa berfungsi dengan baik karena kekuatan Saki. Saki lalu menunjukkan dirinya di atas atap dan mencoba kabur dari mereka berdua. Di sini ia bisa sedikit mengontrol kekuatannya. Saki yang terpojok lalu masuk ke sebuah gerobak berisikan ikan, dan mereka berdua kehilangan jejaknya karena Nikita tidak bisa mencium jejak Saki. Ketika dipukul habis-habisan, Yasuke mengingat ketika ia latihan bersama dengan Natsumaru. Sambil melihat kalung yang dipakai Natsumaru, Yasuke mengatakan bahwa mereka akan menyerang klan Iga pada pagi hari. Ia yang akan memimpin pasukan untuk menyerang Hanzo Hattori dari belakang. Malamnya, secara diam-diam Yasuke melihat Natsumaru bertemu dengan klan Iga. Pagi harinya, perang Tenso Iga dimulai, di mana Nobunaga bersama Yasuke beserta pasukannya menghadang Hanzo Hattori di titik yang telah diberitahukan oleh Yasuke. Di tengah pertarungan, Natsumaru menanyakan dari mana Yasuke tahu rencana Hanzo Hattori. Yasuke mengatakan ia mendengar semua itu dari Natsumaru tadi malam, khususnya kalung yang dipakai oleh Natsumaru, sama seperti lambang klan Iga yang pernah ia lawan sebelumnya. Terungkap bahwa Natsumaru adalah mata-mata yang dikirim oleh Hanzo Hattori. Saat Yasuke berbalik, Natsumaru melancarkan serangan, namun dikonter dengan dibanting oleh Yasuke dan menusukkan pedangnya ke dada Natsumaru, membunuhnya seketika.
Yasuke yang dihajar tetap tidak mau bicara, sehingga Abraham menggunakan kekuatan mutannya untuk menyetrum Yasuke. Kekuatan miliknya ini bahkan tidak sebanding dengan kekuatan milik Saki. Jadi ia paksa Yasuke untuk memberitahukan di mana Saki, atau Yasuke akan habis terbakar. Sementara Saki berhasil melarikan diri ke hutan di mana ia bertemu dengan Ichiro bersama teman-temannya. Ia menjelaskan bahwa Yasuke berusaha melindunginya dari para penjahat dan tidak sedikit pun menyakiti ibunya atau dirinya. Saki kembali ingat pertarungan di sungai tersebut dan kehilangan kendali atas kekuatannya, melemparkan Ichiro dan seketika membuatnya tak sadarkan diri. Ia berlari entah kemana, saat itu juga habis tenaga dan pingsan di tengah jalan. Di kuil, Achoja melepaskan Yasuke dari cengkeraman Abraham karena ia yakin Yasuke memang tidak tahu apa-apa. Nikita dan Haruto berhasil menemukan Saki. Saki lalu bangun menggunakan kekuatannya untuk mengikat dan mengangkat mereka berdua, menanyakan di mana Yasuke berada. Saat Yasuke akan dihabisi, Saki datang untuk menyelamatkannya, menggunakan Haruto untuk membekukan Achoja dan Ishikawa. Dengan menggunakan kekuatannya itu, ia melawan Abraham. Namun kekuatan itu banyak memakan energi sehingga ia terjatuh lagi. Abraham lalu menangkap Saki dan menyetrumnya. Yasuke yang mendengar teriakan Saki melepaskan dirinya dan mengikat leher Abraham. Abraham merubah dirinya menjadi mutan seutuhnya dan lepas dari Yasuke. Kesempatan ini digunakan oleh Saki untuk mengangkat sebuah salib dan memujamkannya ke arah Abraham. Pendeta itu pun tewas. Setelahnya, para asasin mengambil upah dari Abraham dan sudah tidak peduli lagi dengan Yasuke dan Saki dan membiarkan mereka berdua pergi. Di tempat lain, Yamino Daimyo merasakan ancaman dari kekuatan yang baru saja muncul.